Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di kesempatan kali ini saya mau membahas terkait UTS saya dari mata kuliah Kepemimpinan semester 5. Oke, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Marifatul Ulia, NIM saya 1011910048 dari Program Studi Manajemen Kampus Universitas Internasional Semen Indonesia. Nah, ada 7 pertanyaan yang harus saya jawabkan. Pertanyaan pertama, dalam masyarakat selalu terbentuk kelompok-kelompok proses pengembangan kelompok. Kelompok mengalami 4 tahapan: forming, storming, norming, dan ajoring. Jawabannya benar atau salah? Jawaban saya adalah salah. Karena sebenarnya proses pembentukan kelompok itu terdiri dari 5 tahap. Proses pengembangan kelompok terdiri dari 5 tahap. Yang pertama forming, yang kedua storming, yang ketiga norming, yang keempat performing, dan yang kelima ajoring. Nah, tahap forming sendiri yakni awal terbentuknya kelompok saling mengenal antar satu dengan yang lain. Tahap storming sendiri kekacauan, saling berebut pengaruh dan status dalam kelompok. Tahap norming sendiri adalah adanya kesempatan tentang standar aturan perilaku dalam kelompok. Tahap performing adalah kelompok telah matang dan kelompok dapat mencapai tujuan. Tahap yang terakhir yakni ajoring, yakni kelompok membubarkan tujuan yang sudah tercapai hingga utuh lagi. Nah, lanjut pertanyaan kedua. Diversity adalah pendekatan yang memperhatikan lebih dari satu budaya. Sementara multikultur adalah keberadaan budaya yang berbeda atau etnis dalam satu kelompok atau organisasi yang terkait di dalamnya. Jawabannya adalah salah. Karena sebenarnya diversity yang dimaksud di sini bukan terkait perbedaan, tapi terkait pendekatan dalam materi budaya kepemimpinan. Nah, selanjutnya soal nomor 3. Soal nomor 3, untuk menyelesaikan struktural konflik, seorang pemimpin sebaiknya menggunakan metode kompromi. Karena dalam menangani konflik yang erat kaitannya dengan hierarki jabatan pekerja ini, seorang pemimpin harus memadukan antara kepentingan pihak satu dan pihak dua sehingga konflik dapat terselesaikan. Jawabannya benar, karena kompromi itu adalah persetujuan antara kedua belah pihak A dan pihak B sehingga mencapai satu tujuan yang sama. Lanjut, nomor 4. Dalam upaya untuk tetap eksis dan berkembang, maka perusahaan secara konsisten melakukan perubahan organisasi. Sebutkan 10 jenis perubahan organisasi yang umum dilakukan. Jelaskan masing-masing sesuai dengan pemahaman saudara. Jadi untuk 10 jenis perubahan organisasi sendiri, yang pertama ada misi dan strategi, yang kedua ada kebijakan dan perjanjian hukum, yang ketiga ada struktur organisasi, yang keempat ada proses, yang kelima ada personil, yang keenam ada budaya, yang ketujuh ada produk, yang kedelapan ada pengetahuan, yang kesembilan ada teknologi, dan yang terakhir nomor 10 adalah integrasi. Nah, terkait misi perusahaan atau strategi dari perusahaan, tentunya seluruh perusahaan pasti memiliki perubahan terkait dengan misi dan strategi. Untuk kebijakan dan perjanjian hukum, peraturan ini dapat berdampak signifikan pada perusahaan dan sangat tidak populer di kalangan pelanggan dan juga tenaga kerja. Pastinya namanya hukum kan banyak yang berubah-ubah ya, itu juga mempengaruhi dari perusahaan. Yang ketiga, struktur organisasi. Apabila dua perusahaan tergabungkan atau salah satu perusahaan mengakui sisi perusahaan lain, tentunya akan ada perubahan struktur organisasi.
Yang keempat adalah proses, di mana tugas untuk mencapai tujuan akhir penyediaan produk atau layanan kepada konsumen. Pasti setiap trimester atau setiap produksi itu manajer perusahaan atau perusahaan tersebut memiliki strategi proses-proses tertentu dalam setiap produknya. Seperti produk A dan produk B tentunya prosesnya berbeda. Yang kelima, personil. Pengelolaan sumber daya manusia, mulai perekrutan, pelatihan, peran tanggung jawab, pemberhentian, dan juga perubahan lain. Namanya personil, setiap karyawan baru, karyawan lama, tentunya akan ada perubahan, ada juga tentang pelatihan dan rasa tanggung jawab yang lebih. Nah, yang keenam ada budaya, di mana budaya ini meliputi keyakinan, nilai, dan sikap yang meresap menjadi ciri perusahaan. Ini dapat berdampak pada produktivitas, kepatuhan, dan inovasi. Karena memang budaya antar daerah itu berbeda-beda, otomatis inovasi yang diberikan juga tentunya berbeda untuk sebuah produk dalam perusahaan. Yang ketujuh, yakni produk. Produk adalah perubahan atau segala sesuatu yang terkait dengan mendorong konsumen untuk membelinya. Nah, yang ke-8 yakni pengetahuan. Pengetahuan mendukung setiap produk, proses, inisiatif, proyek, dan juga program. Nah, aset pengetahuan adalah bentuk informasi atau keterampilan dalam organisasi yang membuat lebih kompetitif atau berharga. Yang kesembilan, teknologi, di mana teknologi ini perusahaan membuat perubahan pada infrastruktur, teknologi otomatis, sistem perangkat keras, dan perangkat lunak. Dan yang terakhir, yakni ada integrasi, di mana mencangkup sinkronisasi teknologi informasi dan budaya, tujuan bisnis, penyelarasan teknologi dengan strategi dan tujuan perusahaan. Nah, integrasi ini merupakan jenis perubahan yang paling kompleks. Selanjutnya, pertanyaan nomor 5. Pertanyaan nomor 5 membahas terkait 5 cara memimpin generasi milenial. Jadi, 5 cara untuk memimpin generasi milenial adalah dengan brief. B, yang artinya behavior, di mana kita tidak boleh membuat jarak antara pemimpin dan juga teman-teman karyawan milenial. Kita akan selalu memberikan informasi secara transparan terkait data perusahaan, kondisi perusahaan, dan juga apapun yang memang dibutuhkan dalam perusahaan tersebut antara pimpinan dan karyawan. Yang kedua ada R, relationship, di mana kita seharusnya sebagai pemimpin menjadi seorang pendengar yang aktif dan selalu memberikan feedback apabila karyawan kita meminta saran atau sedang merasa keluh kesah. Nah, yang ketiga yakni A, attitude. Attitude adalah memberikan kepercayaan untuk melakukan pekerjaan yang menantang. Jadi kalau misal kita punya bawahan atau kita punya karyawan, kita harus memberikan tugas kepada mereka yang membuat tantangan untuk diri mereka. Jadi mereka semakin tertantang dan mencoba hal-hal baru. Yang keempat yakni V, value, di mana value ini adalah dijadikan pekerjaan mereka memiliki value dan memberi arti di semesta. Jadi bukan tugas itu semena-mena untuk diberikan atau cuma-cuma sekedar iseng memberikan. Tentunya pekerjaan yang diberikan itu harus punya value, makna dari tugas yang dicapai. Yang terakhir ada E, yakni environment, di mana kita akan menciptakan lingkungan kerja tanpa sekat birokrasi yang rumit. Kalau seandainya ada seorang karyawan ingin menegur bosnya melakukan kesalahan, kita nggak perlu lewat ke manajer dulu, ke manajer pusat terlebih dahulu. Kita bisa secara langsung berbicara dengan karyawan. Apabila kita ingin ngobrol, tidak perlu kita nunggu step by step harus ke manajer ini dulu, manajer ini kemudian ke ini. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 6. Manajemen kesan. Apa itu manajemen kesan? Apa tujuan manajemen kesan? Dan 3 teknik pengelolaannya. Jadi, manajemen kesan atau first impression adalah proses di mana kita menyesuaikan
pemikiran orang terhadap seperti apa diri kita. Kita ingin dianggap seperti apa, kita ingin dinilai oleh orang lain seperti apa. Nah, tujuannya adalah untuk membuat diri kita lebih menarik di mata orang lain. Sedangkan 3 teknik pengelolaan kesan, yang pertama, keselarasan, sepakat dengan pendapat orang lain untuk mendapatkan persetujuannya. Kedua, permintaan maaf, mengakui tanggung jawab atas kejadian yang tidak diharapkan, sekaligus minta maaf atas tindakan yang salah tersebut. Yang ketiga, promosi diri, di mana promosi diri ini kita menyoroti sifat dan menonjolkan prestasi yang ada di diri kita. Lanjut, pertanyaan ke-7 tentang studi kasus antar serikat pekerja dan manajer di PT Freeport Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Dari studi kasus tersebut menanyakan terkait 5 poin. Pertanyaan pertama yakni apa yang dimaksud dengan manajemen konflik dan apa tujuannya. Jadi, manajemen konflik adalah ilmu yang membahas terkait bagaimana cara kita menyelesaikan sebuah konflik. Nah, manajemen konflik ini berhubungan dengan perasaan yang dilalaikan, tidak dihargai, atau berkata berlebihan sehingga perasaan individu tersebut menimbulkan titik kemarahan. Kemudian, tujuan dari manajemen konflik ini adalah untuk menyingkirkan konflik. Selain itu, tujuannya adalah menciptakan intensitas konflik yang tepat sehingga menuai manfaat fungsional. Dengan adanya manajemen konflik ini, manajer lebih mudah mengatasi masalah-masalah yang ada. Nah, lalu sebutkan 5 metode penyelesaian konflik dan berikan penjelasan masing-masing dari 5 metode tersebut. Jadi, konflik 5 gaya penyelesaian konflik itu, yang pertama ada avoidance, di mana metode ini dilakukan ketika pemimpin tidak kooperatif dan tidak asertif. Dia lebih memilih untuk menyembunyikan ketidaksetujuan, menarik diri dari situasi dan tetap netral. Yang kedua yakni gaya penyelesaian smoothing. Smoothing ini, pemimpin lebih memusatkan perhatian pada upaya untuk memuaskan pihak lain daripada diri sendiri. Selain itu, pemimpin juga menjadi kooperatif, yakni tujuannya untuk mempertahankan keharmonisan organisasi. Smoothing ini lebih ke egois ke diri sendiri. Dia lebih mentingin kebahagiaan orang lain daripada kebahagiaan diri sendiri. Yang ketiga ada competition, di mana competition ini lebih terarah ke kepedulian terhadap kepentingan orang lain, mendorong untuk menggunakan taktik saya menang, Anda kalah. Nah, dari hal itu akan menekan pihak lain sehingga wewenang yang dimiliki lebih tinggi. Jadi ketika kita udah bilang ke lawan pembicara kita dengan kata-kata saya benar, Anda salah, saya menang, Anda kalah, otomatis lawan kita akan merasa bahwa wewenang kita lebih tinggi daripada kepemimpinan mereka. Yang keempat ada compromise, di mana compromise ini adalah menjadikan seorang pemimpin menjadi kooperatif dan asertif pada tingkat yang sedang secara seimbang memadukan antara kepentingan sendiri dan kepentingan pihak lain. Nah, yang terakhir adalah problem solution, di mana problem solution adalah metode melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk duduk bersama dalam satu meja. Problem solution ini lebih ke mengidentifikasi masalah, kemudian mencari solusi sehingga semua pihak dapat diuntungkan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, yakni dari kelima metode tersebut, yang mana yang paling tepat untuk menyelesaikan kasus studi case di atas? Menurut pendapat saya terkait kasus dari PT Freeport dengan
buruh pekerja atau serikat pekerja mereka, keputusan manajer atau gaya penyelesaian konflik yang harus diambil oleh seorang manajer adalah problem solving, di mana manajer harus mengumpulkan dalam satu meja antara buruh serikat kerja dan juga para petinggi usaha, yang dimana nanti akan diambil masing-masing suara tentang kesepakatan dari titik tengah masalah tersebut. Nah, kenapa kita mengambil gaya penyelesaian konflik dengan problem solving? Karena apabila masalah ini terus berlanjut, perusahaan dan juga serikat buruh pekerja sama-sama membutuhkan. Serikat buruh pekerja membutuhkan tunjangan, perusahaan membutuhkan tenaga kerja mereka. Otomatis mereka sebenarnya saling menguntungkan satu sama lain apabila mereka dapat mencapai suatu kesepakatan. Maka dari itu manajer harus mengambil gaya penyelesaian konflik problem solving. Pertanyaan selanjutnya, jika saudara menjadi manajer yang bertugas untuk menyelesaikan kasus tersebut, langkah-langkah apa yang akan saudara lakukan? Nah, tentunya apabila saya menjadi seorang manajer, saya akan melakukan tahap-tahap. Pertama, menganalisa masalah terlebih dahulu. Apa masalah yang timbul? Kemudian, saya akan memanggil dari masing-masing pihak dari buruh serikat pekerja dan juga pihak pengusaha dari perusahaan, di mana nanti mereka akan dilakukan mediasi bersama. Dari pihak serikat buruh kerja meminta apa, dari para pekerja usaha minta apa, sampai akhirnya ditemukan satu titik temu kesepakatan yang sama-sama menguntungkan dua belah pihak dan tidak ada yang merasa dirugikan. Nah, dari keputusan tersebut, akhirnya manajer dapat mengevaluasi dari masing-masing kinerja perusahaan maupun kinerja dari serikat buruh pekerja. Apabila terdapat salah satu hal atau salah satu wewenang yang menyalahgunakan kewenangan tersebut, maka tentunya akan ada pelanggaran perjanjian dengan punishment yang harus disepakati dengan kedua belah pihak. Pertanyaan selanjutnya, apa pendapat saudara terkait kasus tersebut? Bisa diselesaikan cukup dengan bipartit atau harus diselesaikan dengan tripartit? Menurut pendapat saya, dalam kasus tersebut cukup bisa diselesaikan dengan bipartit, yakni perundingan antara pekerja atau buruh serikat kerja dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Nah, teman-teman, setelah menjawab 7 soalan tersebut, semoga teman-teman lebih memahami ya apa sih kepemimpinan itu, dan teman-teman lebih ada gambaran terkait materi kepemimpinan itu seperti apa. Untuk video selanjutnya, semoga kita bisa berjumpa lagi dengan materi-materi yang lebih seru. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih telah mendengarkan jawaban UTS saya. Semoga teman-teman sehat selalu. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.